Solo camping di bulan puasa adalah perjalanan menemukan ketenangan dalam kesunyian, merasakan syukur dalam kesederhanaan, dan menguji ketahanan diri dalam kesunyian alam. Berbuka di tengah rintik hujan menjadi pengingat bahwa nikmat sering datang dalam kesederhanaan. Sahur di bawah gemerlap city light mengajarkan bahwa terang selalu ada dalam gelap. Dan pagi disambut panorama megah adalah bukti bahwa setiap perjalanan baik di alam maupun dalam diri selalu menghadirkan kebesaran yang tak ternilai. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di vlog perjalanan saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti perjalanan solo camping saya ke Auntila Camping Ground. Tempatnya berada di lereng Gunung Salak, daerah Cijeruk, Bogor. Ini adalah perjalanan yang sudah lama saya rencanakan dan akhirnya bisa terlaksana juga. Saya memulai perjalanannya tadi dari Bintaro, Tangsel. Saat ini sudah sampai di daerah Parung, Bogor. Dan menurut Google Map, jarak perjalanan kita kali ini sekitar 62 km dengan estimasi waktu 2 jam 13 menit. Tapi itu kalau jalanannya lancar ya. Karena ini perjalanan juga di bulan puasa, saya harus menyesuaikan ritme supaya tetap kuat berpuasa sampai tujuan. Jadi saya perkirakan perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 3 jam, termasuk istirahat di beberapa titik. Oke teman-teman, kita akan gas bareng-bareng dengan kecepatan terkencangnya antara 60-70 km per jam saja ya. Kita jalan santai, yang penting sampai tujuan dengan selamat tanpa bolong puasanya di jalan. Ini sudah sampai di daerah Kemang, Bogor. Melihat kondisi awan, cuaca hari ini sepertinya dari sini akan diguyur hujan full ya sampai lokasi. Semoga perjalanannya tetap lancar. Saya di sepanjang perjalanan juga tidak banyak menginfokan tentang jalanannya ya. Karena saya menganggap titik perjalanan ini pasti sudah familiar buat teman-teman semua yang sering touring ke arah Bogor. Mampir dulu di bakso Kribo yang ada di ya pokoknya di Bogor nih, dekat pasar. Harganya satuan. Pakai mangkok ini ya? Langsung plastik. Oke. Tuh ada banyak banget, bakso daging, bakso urat, bakso telur, pangsit, bakso tahu. Wih, banyak nih. Tulang rangu. Wah, mantep nih ada ininya. Mau nanti nih. Ini 8. Nggak kelihatan. 8.000. Kalau daging ini sama. Itu 2.
Ya. Nggak tahu berapa nih, lupa tadi. Oh, bisa pakai kris? Nah, oke. Pakai mie juga nggak? Oh ya mau. Mie kuning aja. Mie kuning aja. Tapi dipisah ya. Iya. Pakai sayur. Sayurannya mau Nah, ini tulang raungnya satu ya? satu. Kuahnya mau yang mana, Kak? Wah, kuah ada apa aja? original, kuah koya sama kuah chili oil. Nanti campur sama kuah original. Oh, boleh kayak gitu. Iya. Ada lagi tambahannya. Sudah itu aja. Jadi 37.400. 37. 37.400. 37.400. Ya, makasih. 37.400 mana? Nah, taruh sini dulu dah. Nih teman-teman. Tuh, bakso kribo. Oke, lanjut lagi kita. Estimasi masih 39 menit lagi. Ini sudah di jam 4 di sini. Sahur. Setelah membeli nasi padang untuk sahur nanti saat camping, saya bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Perut boleh kosong, tapi semangat tetap penuh. Nah, tadi ada rel kereta api yang bisa menjadi patokan perjalanan. Yang sebelah kanannya tadi itu mengarah ke arah stasiun Bogor, sedangkan ke kiri stasiun Batu Tulis. Setelah ini, saya mulai memasuki daerah yang kurang familiar. Saya akan mengandalkan Google Maps sebagai panduan dan menikmati perjalanan sambil melihat tanda-tanda jalan atau petunjuk yang bisa membantu mengenali lokasi sekitar. Kita sekarang sudah berada di kawasan Cijeruk, Bogor. Jalan yang akan kita lalui adalah Jalan Sukabakti yang menjadi akses utama menuju lokasi camping. Jalannya mulai lebih kecil, tapi suasananya asri dan sejuk banget. Enak banget pokoknya. Nah, makin kesini udaranya mulai lebih segar. Ini yang saya suka dari perjalanan ke arah Bogor. Ada perasaan bebas dan tenang yang bikin perjalanan jadi lebih nikmat. Apalagi kalau riding sambil menikmati pemandangan alam. Di jalur ini kondisi jalan mulai sedikit menantang ya. Ada beberapa tanjakan dan tikungan tajam. Nah, apalagi ini habis hujan, pastinya agak licin ya. Jadi saya harus tetap fokus dan jaga kecepatan. Motor Suzuki Hayate ini masih bisa diajak naik dengan santai meskipun usianya sudah lebih dari 1 dekade.
teman-teman, ini dia tantangan yang sesungguhnya. Tadi jalanannya masih mulus, sekarang udah mulai kombinasi aspal setengah hati dan batu kerikil. Dan sebentar lagi ya seperti ini jalanannya. Selamat datang di jalur off-road ala pemotor tangguh. Ini jalan apa ujian suspensi ya? Buat yang bawa motor biasa, pastikan kendaraannya sehat. Kalau enggak, bisa-bisa motor teman-teman nih malah ngambek di tengah jalan. Sudah mulai banyak banget pertanda untuk tempat camping di sini, banyak banget ya teman-teman. Kalau ada yang kepingin camping di sini, wah pasti bingung untuk memilih tempatnya ya, karena banyak banget kanan kiri ada. Oke, makin kesini jalanannya makin uji nyali ya. Buat yang nggak biasa pasti mikir dua kali, tapi buat saya ini sih udah biasa. Yang penting tetap fokus, kendalikan gas, dan jangan sampai ngegas emosi. Di jalanan sini, teman-teman harus jeli ya dengan persimpangan jalanannya. Karena semakin kita berada di atas, Google Map-nya sudah tidak berfungsi dengan akurat akibat tidak ada sinyal. Jadi blank di sini ya. Jadi ada beberapa ruas jalan yang harus pakai feeling, atau teman-teman harus perhatikan benar-benar petunjuk jalannya, yaitu ke Auntila Camp. Itu ada ya. Untuk pelang-pelangnya itu, papan nama itu setiap persimpangan ada. Jadi teman-teman patokannya pakai itu aja. Nah, di depan ini adalah persimpangan terakhir. Kita akan ambil kanan dan langsung ya. Ini juga tanjakan terakhir menuju ke Auntila Camp. Dan percaya deh, ini itu tanjakan paling ekstrim. Sudutnya tajam, jalanannya nggak rata, dan benar-benar menguras tenaga motor. Pastikan motor dan tenaga siap, karena setelah ini kita sampai di tujuan. Alhamdulillah sampai juga teman-teman di Auntila Camping Ground.
lewat sini bener kan ya? Bisa di sini. Bisa ya? Oke. Campingnya di situ juga kan? Kami bisa atas di sini. Oh, di atas. Atas silakan kalau bisa mah motornya. Oke. Mudah-mudahan kuat. Doain dulu. Aduh. Bismillah. Kuat. Jam sudah menunjukkan pukul 17. Waktu yang cukup mepet untuk membangun tenda sebelum malam sepenuhnya turun. Dengan semangat seorang petualang dan sedikit panik, seperti peserta ujian yang telat datang, saya langsung berburu tempat yang pas. Begitu menemukannya, saya bergerak cepat. Tenda dibangun, flashlight terpasang, dan dalam waktu 30 menit semuanya beres. Baru saja menarik napas lega, alam seakan bertepuk tangan merayakan keberhasilan saya. Dengan cara yang cukup dramatis, gerimis turun semakin deras. Sungguh timing yang sempurna. Untungnya, saya sudah berlindung di bawah flashlight. Selamat dari hujan. Seperti karakter utama dalam film fiksi yang berhasil lolos di detik terakhir. Akhirnya, maghrib pun tiba, menandakan saatnya berbuka puasa. Menu berbuka saya cukup sederhana: air putih, kurma, dan roti. Namun, kombinasi udara dingin, suara hujan, dan suasana sunyi membuat semuanya terasa lebih syahdu. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, saya tadi itu memutuskan untuk berkeliling. Tapi disinilah momen plot twist terjadi.
tempat yang saya pilih ternyata bukan tempat terbaik untuk menikmati city light. Mata saya pun tertuju pada lokasi lain yang lebih sempurna. Jadi tanpa berpikir panjang, saya kembali jadi tukang pindahan dadakan. Tenda, kursi, flysheet, meja, dan segala macam perlengkapan saya angkut ke lokasi baru yang tidak jauh dari tempat sebelumnya. Meskipun lelah, semua terbayar saat saya duduk santai menikmati pemandangan malam. Dan tentu saja, sebagai penghargaan atas perjuangan ini, saya akhirnya bisa menyantap makanan berat yang sesungguhnya. Saya selalu percaya, petualangan bukan hanya tentang kemana kaki melangkah, tetapi juga bagaimana kita menikmatinya. Sebagai seseorang yang gemar bercamping, saya punya prinsip. Perlengkapan itu seperti sahabat sejati, harus bisa diandalkan dalam segala kondisi, entah saat cuaca bersahabat ataupun saat alam tiba-tiba iseng menguji kesabaran kita dengan gerimis mendadak. Dan kebetulan malam ini alam sedang cukup baik. Gerimis turun dengan syahdu, menciptakan suasana yang sempurna untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang menghangatkan tubuh dan jiwa. Pilihan saya jatuh pada bakso kribo, semangkuk kenikmatan berkuah yang menggigurkan. Nah, disinilah dua sahabat setia saya beraksi. Nesting kompak dan kompor ringkas dari Hike and Run. Jujur, saya bukan tipe orang yang suka ribet. Peralatan harus ringkas, kokoh, dan gak makan tempat. Dan produk ini persis seperti yang saya butuhkan. Nestingnya kuat, bahannya kokoh, dan kompornya jangan tertipu ukurannya. Meskipun kecil, tenaganya luar biasa. Cocok banget buat saya yang lebih suka menikmati alam tanpa repot membawa perlengkapan besar dan berat. Bagi saya, camping bukan sekedar mendirikan tenda dan tidur di alam terbuka. Ini tentang menikmati momen, tentang menikmati perlengkapan yang membuat segalanya lebih mudah, dan tentu saja tentang menikmati semangkok bakso panas di tengah gerimis yang syahdu dan di tengah gemerlap city light. Setelah 1 jam yang penuh kenikmatan menyantap semangkuk bakso, kini tibalah waktunya untuk ritual wajib, yaitu menyeduh kopi. Bagi saya, kopi bukan sekedar minuman, melainkan kawan setia dalam setiap petualangan. Dengan perlahan, saya menyalakan kompor ringkas yang tadi berjasa dalam memanaskan bakso. Lalu mulai meracik kopi. Uap hangat naik perlahan, aromanya khas menusuk hidung, menghadirkan sensasi yang entah kenapa selalu berhasil membuat saya merasa lebih hidup. Ini bukan sekedar kopi, ini adalah tanda bahwa malam ini saya siap untuk begadang, menikmati setiap detik yang selalu tanpa gangguan. Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang menusuk hingga ke tulang. Tapi siapa peduli, dengan segelas kopi di tangan dan panorama city light di depan mata, saya tahu tidur bisa menunggu. Tapi menikmati momen seperti ini tak boleh dilewatkan begitu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 21, udah setengah 12 ya. Matanya sudah nahan ngantuk. Langsung aja nih mau istirahat. Betah banget buat ngalamun tentunya ya. Buat teman-teman yang hobinya hobi solo camping gitu ya. Terus nyari tempat yang asik buat bengong gitu. Malam-malam tentunya di sini. Keren. Ini nggak tahu nih besok paginya
apa. Kita tunggu besok pagi. Oke, waktunya istirahat. Dadah, sampai ketemu lagi nanti di sahur. Jam 3.45. Waktunya sahur. Beli nasi padang, sayurnya basi teman-teman. Udah dituang semua lagi. Sayurnya udah basi. Kalau sampai ini basi juga ya makannya gagal. Masih ada satu itu mie. Bismillah. Oke. Rendangnya tidak basi. Ini perkedel. Bismillah. Enggak. Oke. Di sini malam banyak anjing. Nanti pas saat tidur bentar-bentar kebangun karena ada anjing lewat geruduk dan bersuara berisik. Ini otomatis kebangun. Solo camping kali ini benar-benar seru. Dari perjalanan naik motor yang penuh tantangan, gerimis yang setia menemani, pindah tenda demi city life, sampai akhirnya bisa menikmatin suasana malam yang luar biasa. Ini pengalaman yang gak akan terlupakan. Oke, saatnya pulang. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk selalu menikmati petualangan, karena dari setiap perjalanan pasti ada cerita seru yang bisa dikenang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.